Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Roni Mugara MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan kapasitas selekta sekolah dasar. Di sini saya Yusrani Augusta Hadijah dari kelas A1 PGSD dengan NIM 210603112. Saya akan memaparkan mengenai sistem pendidikan dari negara Uzbekistan. Di sini ada bendera dari negara Uzbekistan itu sendiri. Kemudian saya akan memaparkan profil dari negara Uzbekistan. Nah, yang pertama itu profil ada dari negara Uzbekistan ini terletak di sebagian di Asia Tengah, kemudian sebagian lagi di Eropa Timur. Kemudian yang kedua itu adalah bahasa. Bahasanya itu menggunakan bahasa Uzbekistan. Kemudian yang ketiga itu ada agama. Agama di Uzbekistan ini mayoritas Muslim dengan penganut Muslim itu sebanyak 90%. Kemudian di bawah itu ada peta dari negara Uzbekistan. Nah, yang selanjutnya itu ada kepala negara. Kepala negara Uzbekistan bernama Shavkat Miromonovic Mirziyoyev. Nah, selanjutnya itu ada mata uang. Mata uang dari negara Uzbekistan ini sendiri itu eh, namanya adalah som. Som ini mata uang resmi dari Uzbekistan dengan kode ISO yaitu 4217. Untuk mata uang ini adalah UZS. Kemudian di sini ada sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Uzbekistan itu terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada pendidikan prasekolah. Pendidikan prasekolah ini tidak wajib dan biasanya dimulai pada usia 3 tahun. Ini juga mencakup seperti taman kanak-kanak dan tempat penitipan anak yang biasa menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan membantu anak-anak untuk bersosialisasi atau mungkin bahasa sekarangnya itu biasa disebut dengan daycare. Kemudian yang kedua itu ada pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar ini sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu biasanya disebut dengan SD ya. Nah, pendidikan dasar di Uzbekistan itu dimulai pada usia 7 tahun dan berlangsungnya itu selama 9 tahun. Ini itu terbagi menjadi dua tahapan. Uh, yang tahapan pertama itu pendidikan dasar kelas 1 sampai dengan kelas 4 dan pendidikan menengah itu dari kelas 5 sampai dengan kelas 9. Nah, selama masa ini juga siswa belajar mata pelajaran dasar seperti dimulai dari matematika, bahasa Uzbekistan, bahasa Rusia, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan juga seni. Nah, yang selanjutnya itu ada pendidikan menengah atas. Nah, pendidikan menengah atas ini setelah menyelesaikan pendidikan dasar yang selama 9 tahun, siswa melanjutkan ke pendidikan menengah atas, yang biasanya berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Selama periode ini, mereka mempersiapkan ujian akhir negara atau ujian penerimaan nasional yang menentukan akses untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Nah, yang terakhir itu ada pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Uzbekistan tersedia di universitas, institut, dan akademi. Eh, ada berbagai program studi yang ditawarkan, di antaranya itu ilmu sosial, teknik, kedokteran, ilmu alam, seni, dan humaniora. Sistem pendidikan tinggi di Uzbekistan juga menawarkan gelar sarjana S1, kemudian ada magister, S2, dan juga doktoral, yaitu S3. Selanjutnya, anggaran pendidikan untuk di Uzbekistan. Nah, anggaran pendidikan untuk di Uzbekistan itu menghabiskan sebagian sumber daya pengeluarannya untuk pendidikan. Ini mohon maaf, ini sebelumnya
data yang ada di PowerPoint ini salah. Yang sebetulnya itu adalah 9,4% untuk anggaran pendidikan. Nah, yang selanjutnya itu ada prinsip kebijakan dalam pendidikan. Nah, prinsip kebijakan dalam pendidikan ini dasar kerangka hukum sistem pendidikan Republik di Uzbekistan adalah norma dan prinsip pengelolaan keamanan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan yang dijanjikan oleh masyarakat internasional, termasuk ketentuan utama di antaranya itu ada konvensi hak anak, kemudian yang kedua ada konvensi menentang, yang ketiga menentang diskriminasi dalam pendidikan, yang ketiga itu ada konvensi pendidikan teknik dan kejuruan, yang keempat ada konvensi tentang pencegahan segala bentuk diskriminasi rasial. Kemudian yang kelima ada konvensi hak-hak orang yang termasuk dalam kelompok minoritas nasional. Yang keenam ada konvensi tentang pencegahan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian yang terakhir ada deklarasi hak-hak orang yang termasuk ke dalam kelompok minoritas nasional atau etnis, agama, dan juga linguistik. Yang selanjutnya ada manajemen SDM. Nah, manajemen SDM ini data terakhir yang saya dapat itu menunjukkan bahwa sekolah negeri itu kekurangan 3.400 guru. Nah, sepertiganya itu dibutuhkan di daerah terpencil karena kelangkaan guru ini sekolah sering sekali mempekerjakan guru yang tidak memiliki kualifikasi penuh. Jadi di Uzbekistan itu tidak semua guru memiliki gelar seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia itu syaratnya mungkin harus minimal S1, tapi kalau di Uzbekistan karena kekurangan guru, jadi di sana tidak ada peraturan seperti itu. Nah, kemudian eh, ada jenjang pendidikan. Yang pertama sama seperti yang tadi ya. Eh, yang pertama ada pendidikan prasekolah, kemudian pendidikan menengah, pendidikan dasar, dan pendidikan tinggi. Nah, yang selanjutnya itu ada kurikulum pendidikan. Nah, kurikulum pendidikan sendiri di Uzbekistan, sistem pendidikannya itu masih menganut model akademis kuno. Secara nasional, pengajarannya itu difokuskan pada menghafal, bukan menerapkan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya itu ada kelebihan. Kelebihan dari sistem pendidikan di Uzbekistan yang pertama itu sistem pendidikannya yang berkualitas, yang kedua fokus pada ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian yang ketiga pendekatan multibahasa, yang keempat bantuan pendidikan dari pemerintah, kemudian yang kelima keragaman budayanya. Nah, kekurangannya itu yang pertama keterbatasan akses dan kualitas, yang kedua kurikulum tidak selaras dengan kebutuhan, yang ketiga masih ada tantangan dalam mencapai kesetaraan pendidikan, yang keempat kurangnya sarana dan prasarana, kemudian yang kelima tantangan finansial, dan yang terakhir tantangan bahasa. Nah, sebelum nah tadi juga saya belum membahas mengenai berapa gaji guru di Uzbekistan. Nah, gaji guru di Uzbekistan itu sekitar 292 som atau bila dirupiahkan itu 800.000 eh, rupiah ya, itu per bulannya. Kemudian masih ada juga di daerah terpencil dibayarnya itu hanya dengan eh, hasil dari ternak para warga. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.